Dalam episode kali ini, kami akan sharing mengenai 5 hal yang harus Anda lakukan ketika belajar trading bila Anda ingin menjadi seorang suhu trading di kemudian hari. Mari kita mulai. Dan seperti biasa, bila Anda ingin mencari komunitas trader Olymp Trade yang konstruktif dan saling membantu dalam belajar bersama hingga Anda paham tentang bagaimana cara melakukan trading yang menguntungkan, kami ajak Anda untuk bergabung dengan grup kami. Dengan puluhan member aktif di grup yang siap membantu Anda dalam belajar trading dan dibantu dengan channel YouTube ini, kami selalu berusaha memberikan bantuan bagi trader Olymp Trade pemula yang ingin mencari penghasilan tambahan dari dunia trading. Mari kita lanjutkan kembali topik kali ini. Kami bukanlah visionaris yang pertama dalam menyampaikan apa yang akan kami sampaikan, karena ini pun diajarkan kepada kami ketika kami masih belajar trading dulu. Dan sekarang, apa yang diajarkan kepada kami dulu kami teruskan kepada Anda. Pada saat itu kami belajar beberapa hal, di antara lain yang pertama, berpikir mandiri. Biasakan diri Anda untuk menanyakan satu hal kepada diri sendiri, kenapa, ketika Anda sedang mempelajari indikator tertentu, taruh garis support di posisi ini. Coba tanyakan kepada diri Anda, kenapa garisnya ada di sini? Gunakan EMA 200 dan berikan warna hijau. Tunggu sampai bersilangan dengan EMA 20 yang saya beri warna merah untuk melakukan pembukaan posisi. Coba tanyakan, kenapa yang dipakai EMA 20 dan EMA 200? Kalau Anda bisa menemukan jawabannya, Anda akan paham kekuatan dan kelemahan menggunakan EMA. Jadi Anda akan tahu apakah set indikator EMA ini cocok dipakai pada kondisi yang berbeda ketika Anda menggunakan set indikator lain, seperti Anda bisa menambahkan osilator atau indikator lain yang bisa menutup kekurangan EMA dan memperkuat kelebihan EMA. Ketika Anda sudah mulai berpikir independen dan tidak hanya menyalin satu set indikator yang langsung siap pakai di platform Anda, disitulah awalan Anda akan mulai untuk bisa melakukan eksperimen terhadap set indikator yang Anda pelajari untuk Anda sesuaikan sendiri dengan gaya Anda. Tahap pertama dari pembelajaran tentu saja menyalin indikator yang digunakan orang lain, seperti, apa setting RSI yang bagus dipakai untuk trading 5 menit. Tak usah kecil hati bila Anda masih di tahap ini, kami pun pernah ada di tahap ini. Tapi berhenti pada titik ini akan menghentikan learning curve Anda, dan Anda akan berhenti di titik itu saja, dan ketika indikator yang Anda salin itu menemui kondisi pasar yang menjadi kelemahannya, Anda akan menemui loss streak dan akan kehilangan kepercayaan diri dan putus asa. Padahal sebenarnya Anda hanya perlu melakukan sedikit settingan tambahan pada set indikator yang Anda salin itu untuk menyesuaikan terhadap kondisi pasar. Bagaimana kami bisa tahu tahapan ini? Karena kami pun dulu pernah mengalaminya. Tak perlu berkecil hati bila Anda tidak mengerti support and resistance. Tak perlu kecil hati bahwa yang Anda pahami hanya SMA. Tak perlu kecil hati kalau Anda bingung membaca MACD. Karena banyak trader dengan aset miliaran yang kurang paham bagaimana meletakkan garis support dan resistance yang benar. Yang Anda perlukan hanya kemauan untuk belajar dan menyingkirkan sementara nafsu untuk terburu-buru mendapatkan profit. Ini membawa kita ke poin kedua, yaitu berani untuk mengambil resiko belajar. Bila Anda ingin menjadi chef terbaik, Anda harus berada di dapur dan memasak semua dengan tangan Anda sendiri sampai dengan Anda menemukan resep yang tepat. Dan sebelum seorang pilot dirasa siap untuk mempiloti pesawat, seorang calon pilot sebelumnya harus mau meluangkan waktu berjam-jam untuk mengerti dan menguasai semua panel instrumen yang ada dalam pesawat. Dan bila Anda ingin menjadi trader yang memahami pasar, Anda harus berani pusing menghadapi indikator, osilator, belajar membacanya, paham prinsip dasar penggunaannya, mencobanya, hingga ke titik Anda harus berani bila Anda menghadapi loss ketika Anda sedang berusaha menyempurnakan metode Anda. Sama seperti seorang chef, Anda harus meramu indikator dan teknik yang Anda kuasai dan berani belajar memadukan bumbu dan bahan baru bila Anda ingin cita rasa yang terbaik. Sama seperti seorang pilot, Anda harus menghabiskan waktu untuk menguasai dan mengenali indikator dan teknik yang Anda sedang adopsi untuk menghindari aset Anda jatuh menukik ketika sedang mengudara. Tidak akan ada orang yang menyuapi Anda.
Anda akan berdiri sendiri di depan platform dengan hafalan mengenai apa yang Anda tahu dan dana pribadi yang ingin Anda kembangkan dari hasil jerih payah Anda sendiri. Namun untungnya, ada yang bisa Anda lakukan di poin ketiga, yaitu melakukan evaluasi terhadap metode orang lain. Anda terkadang tak harus memulai dari nol. Justru Anda seringkali tak usah memulai dari nol. Pilih metode orang lain dan adaptasikan dengan kondisi Anda. Catat apa yang berguna bagi mereka, lalu tes sendiri apakah juga berguna bagi Anda. Ini hanya akan bisa Anda lakukan bila Anda sudah bisa melakukan langkah pertama, yaitu bertanya dan melakukan uji coba sendiri. Dan apapun yang Anda lakukan, selalu ingat hal keempat, yaitu, jangan anggap remeh pasar. Semua indikator yang Anda pelajari hanyalah sebuah indikator yang memberikan indikasi. Indikasi hanyalah perkiraan. Tidak ada jaminan bahwa pasar akan bekerja sesuai dengan teori dan indikasi, apapun metode yang Anda gunakan. Ada sebuah cerita sederhana. Ada seorang chef junior yang ingin menerima dan mengolah pesanan sendiri karena ia sudah hafal 1000 resep masakan. Begitu ia turun ke dapur yang sebenarnya pertama kali dan menerima pesanan orang, ternyata resep yang ia pelajari tidak cocok dengan lidah masyarakat lokal. Sang chef muda ini lalu hanya mendapatkan dua pilihan. Yang pertama menyalahkan orang lain karena tidak memesan sesuai dengan resep yang ia tahu, atau bangkit untuk mengutak-atik resep yang ia tahu untuk bisa diterima dengan selera orang lain. Analogi yang sama pun berlaku di dunia trading. Ketika seorang trader muda masuk ke dunia trading dan menguasai akun demo, dia akan kaget begitu masuk ke dunia trading menggunakan uang asli. Ia bisa dijatuhkan market karena order dia tak sesuai keinginan market. Jangan menyalahkan pembeli yang meminta ketika Anda tidak bisa meramu resep yang sesuai dengan keinginan dia. Evaluasi dulu resep Anda apakah memang sesuai dengan pesanan dia. Ketika pergerakan market tidak sesuai analisa Anda, pertanyakan dulu, apakah Anda sedang meremehkan pasar? Pasar adalah kumpulan ribuan pembukaan posisi para trader lain hingga institusi keuangan raksasa dunia, jadi market pun bersikap dan bergerak seperti makhluk hidup. Ia memiliki ketakutan sendiri, ia memiliki harapan sendiri, ia memiliki batasan sendiri ketika kondisi tenang dan nyaman, namun jadi liar ketika kondisi sedang tidak nyaman. Anda tidak akan bisa mengendalikan pasar, Anda hanya bisa berjalan berdampingan dengan pasar. Jadi, kelola resiko Anda, kelola dana Anda. Jangan ikut hiperaktif ketika pasar hiperaktif. Tenang dan tunggu hingga ia menjadi tenang kembali. Anda tidak sedang menjinakkan kucing, Anda sedang berjalan bersama raptor yang haus darah. Jadi bila Anda mengambil langkah yang salah, justru malah Anda yang habis dimangsa. Dan bila keempat poin ini sudah mulai Anda lakukan, ingat poin terakhir, yaitu, santai. Bila Anda sedang profit terus-menerus, jangan euforia. Bila Anda sedang loss terus-menerus, jangan terpuruk. Memang lebih mudah dibicarakan daripada dilakukan. Tapi kami pun masih sering dilanda emosi maupun nafsu bila sedang profit ataupun loss, jadi kami pun juga melakukannya. Seberat apapun langkah Anda dalam belajar trading, stay happy, stay calm, and stay focused. Demikian sedikit share dari kami, semoga bisa berguna bagi Anda. Dan kami harap profit selalu menyertai Anda.